Siapapun yang berbuat baik demi kebaikan manusia tidak boleh dicegah dan dihalang-halangi. Sebab bagi Yesus, mengusir setan adalah suatu tindakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 23 Februari, Pekan Biasa yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kebijaksanaan-Mu sungguh tak terselami. Ajarilah kami untuk menemukan dan menghayati kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus datang ke dunia itu dengan tujuan mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak hanya sekedar kata-kata. Yesus mewartakan kerajaan Allah disertai tanda-tanda yang membuktikan bahwa Allah hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Tanda-tanda kehadiran Allah itu dapat kita lihat ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus mengusir roh-roh jahat dan membangkitkan orang mati. Dan rupanya ada orang Israel yang tidak termasuk murid Yesus yang berusaha untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu mengusir setan. Namun para murid Yesus yang melihat orang itu berusaha mengusir setan demi nama Yesus, merasa bahwa orang itu tidak berhak melakukan hal itu. Oleh karena itu, para murid mencegah orang itu untuk mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Bisa jadi para murid berpikir bahwa hanya merekalah yang berhak meniru dan melakukan seperti yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ketika murid Yesus menceritakan tindakan itu, mencegah seseorang yang mengusir setan, justru Yesus menegur mereka. Bahkan Yesus melarang para muridnya mencegah siapa saja yang berniat baik dan mau bekerja sama memberantas kejahatan. Sebab siapapun yang berbuat baik demi kebaikan manusia tidak boleh dicegah dan dihalang-halangi. Sebab bagi Yesus, mengusir setan adalah
suatu tindakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Semua orang bisa melakukan itu. Oleh karena itu, sesungguhnya setiap manusia terpanggil untuk bekerja sama dengan Allah guna memberantas kejahatan, termasuk mengusir setan yang sering menyiksa dan menyengsarakan hidup manusia. Dalam memberantas kejahatan itu, Yesus tidak pernah bekerja seorang diri. Bahkan sejak awal sebelum Yesus memulai karyanya mewartakan kerajaan Allah, Yesus lebih dulu memilih para rasul, para muridnya untuk diajak bekerja sama, membantu Yesus dalam tugas menyelamatkan manusia. Ini artinya Yesus tidak pernah mau bekerja seorang diri. Yesus ingin bekerja sama dengan kita umat manusia. Dan jika Yesus sudah menunjukkan keterbukaannya untuk mau bekerja sama dengan kita semua, maka kita umat manusia pun seharusnya mau membuka diri dan menerima siapa saja yang berkehendak baik. Tentu dengan syarat yang jelas. Kerjasama dengan semua orang yang berniat baik itu bertujuan semata-mata demi kebaikan manusia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka ketika seorang punya niat baik, dapat dipastikan bahwa dalam diri orang itu Allah hadir. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti pernah melihat bahwa ada umat Kristiani yang iri melihat orang lain berbuat baik. Atau bisa jadi kita sendiri pernah mengalami hal itu. Misalnya, pada saat kita mau berbuat baik kepada orang lain, kita malahan dihalang-halangi atau dicegah agar kita gagal berbuat baik. Ada juga pengalaman lain di saat kita sudah berbuat baik kepada sesama, kita malahan dituduh mencari keuntungan atau ada niat jahat dari kebaikan yang kita lakukan ini. Hal ini terjadi karena orang lain menutup pintu hatinya kepada Allah atau diri kita sendiri yang menutup hati kita kepada Allah sehingga kita tidak mau bekerja sama dengan orang lain yang punya niat baik bekerja sama dengan diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar untuk membuka hati kita ini terhadap sesama dan mau bekerja sama dengan orang lain yang berniat baik. Dan Allah memakai siapa saja untuk melakukan kebaikan dan memerangi semua kejahatan. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk terbuka hati kita, kebaikan sesama kita, dan mari kita bersama-sama bekerja dengan siapa saja yang berkehendak baik dalam hidup kita untuk kebaikan bersama. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bilakah ku memandang wajah-Mu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah pada Allah yang hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa mendamba air,
Jiwaku rindu padamu Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.